Selamat pagi teman-teman fotografi setanah air. Selamat ketemu. Hari ini saya akan belajar bersama tentang teknik memotret sunset atau sunrise. Perkenalkan, nama saya Victor. Saya fotografer dari Pekalongan. Oke, yang pertama untuk teknik memotret sunset atau sunrise, kita harus memilih diafragma yang kecil. Ya, misalnya dibuat f8 atau f16, karena di sini akan memberikan kedalaman fokus ya. Jadi tajam semuanya ya, dari latar depan sampai ke belakang ya. Contohnya ini ombaknya tajam sampai gunung di belakang ini ya tajam. Sunset sunrise-nya juga tajam. Yaitu syarat pertama untuk memotret sunset atau sunrise ya. Jadi diafragmanya yang kecil, f8 atau f16. Lalu yang kedua, gunakan ISO yang rendah ya, misalnya 100 atau 200. Maksudnya apa? Untuk menghindari noise, karena kita kadang kalau cuaca kayak sunrise sunset kan masih gelap ya, kadang kita menaikkan ISO. Itu salah ya, karena akan memunculkan noise, bintik-bintik di gambar ya. Maka gunakan ISO yang rendah, yaitu 100 atau 200. Di sini biar gambarnya tajam, warnanya padat ya, sehingga hasilnya bagus. Lalu selanjutnya, kalau Anda punya telefoto, Anda bisa menggunakan lensa telefoto ya, misalnya 70 sampai 200 mm. Nah, di sini Anda bisa merekam matahari terbenam atau terbit dengan lebih dekat ya, jadi mataharinya biar lebih besar ya, atau bisa fokus pada elemen-elemen seperti awan, gunung, pantai ya, biar terlihat lebih dekat. Oke, lalu Anda juga bisa menggunakan filter natural density ya, atau filter ND terkenalnya, untuk membuat langit lebih gelap ya, dan warnanya lebih pekat ya. Jadi untuk mengurangi intensitas cahaya ya, jadi detailnya biar tetap terekam dengan baik. Nah, ini contohnya filter natural density. Jadi filternya itu agak hitam seperti itu, diletakkan di depan kamera ya. Jadi nanti bisa Anda lihat warnanya lebih pekat. Ini yang tanpa filter, ini dengan filter ya. Anda lihat warnanya bisa lebih pekat ya. Oke, lalu perhatikan horizon. Horizon itu garis ya, garis antara langit dan bumi. Ini garis tengah ini ya. Usahakan sejajar, jangan sampai miring ya. Kalau bisa Anda gunakan rule of third di kamera, jadi Anda bisa tahu di pas garis rule of third itu, jadi tidak miring-miring ya. Nah, ini contohnya rule of third ya, seperti ini. Ini bisa diaktifkan di kamera maupun di handphone ya. Kalau di handphone namanya garis kisi ya. Ini di sini, ini ada 3 garis. Nah, tekniknya Anda bisa melihat di YouTube saya yang lain yang khusus rule of third ya. Ini saya bahas sedikit ya. Jadi ini garis yang horizontal ini, jadi pemakaiannya, Anda lihat dulu pemandangan pada saat sampai di tempat rekreasi. Lihat dulu bagus awannya atau bagus daratannya ya. Contohnya ini kan bagus langitnya ya, langitnya ada warna orange, ada warna mungkin ada biru segala macam, makanya kasih porsi yang lebih besar, makanya garis horizonnya di sini ya. Nah, awannya diberi porsi lebih banyak seperti itu. Demikian sebaliknya ya, kalau langitnya kurang bagus ya, garis horizonnya pilih yang atas ini ya. Lalu fungsinya garis vertikal ini untuk peletakan objek. Nah, contohnya ini objeknya adalah pohon yang kering. Nah, ini letakkan di perpotongan ini ya, di perpotongan sini. Nah, nanti hasilnya pasti menarik ya. Karena ini rule of third ini sudah lama sekali dipakai oleh orang-orang fotografer. Nah, ini contoh lain, misalnya ada 2 objek ya.
misalnya sunset sama seorang sedang naik kapal. Ya, ini letakkan di perpotongan-perpotongan ini. Ya, mataharinya di sini, apa kapalnya diletakkan di sini. Hasilnya pasti bagus ya. Horizonnya di sini. Oke, lalu Anda juga bisa bereksperimen dengan siluet ya. Nah, di sini untuk mendapatkan siluet sebenarnya tadi dengan menggunakan diafragma 8 atau 16 itu sudah dapat siluet ya. Jadi siluet itu seperti ini ya. Jadi tinggal bayangan gelap hitam seperti ini ya. Oke, ini contohnya yang lain ya. Ini orang sedang berdiri di atas mungkin pasir atau apa ya. Ya, letakkan di sini. Letakkan di rule of third, lalu juga gunakan siluet, teknik siluet, jadi hanya kelihatan pemandangannya aja. Ini langitnya bagus. Ini karena apa? Lautnya tenang. Rule of third-nya di sebelah sini ya. Garis horizonnya diletakkan di sini ya. Oke, lalu Anda juga bisa mencoba long exposure ya. Maksudnya speed yang lambat ya. Anda bisa lihat contoh di sini ya. Jadi ini airnya jadi seperti kapas ya. Karena gunakan speed yang lambat. Tapi di sini diafragmanya harus tinggi ya. Diafragmanya tinggi, ISO-nya rendah. Misalnya ISO 100, diafragmanya bisa sampai 16. Karena ini speednya lambat sekali ya. Misalnya 5 detik atau 1 detik seperti itu ya. Kalau 1 detik kan menyerap sinarnya cukup banyak, makanya diafragmanya bisa sekitar 16 ya. Oke. Ya, mungkin itu materi hari ini tentang cara memotret sunset atau sunrise. Buat yang merasa bermanfaat, bisa berbagi dengan teman-teman, bisa sharing ya, bisa like dan komen ya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, selamat ketemu di perjumpaan yang lain.